Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang topik dan kerangka karangan. Topik dan kerangka karangan merupakan langkah paling awal sebelum melakukan penyusunan karya ilmiah. Sebuah karya tulis ilmiah tidak akan terbentuk jika tidak jelas topik yang akan dibahas di dalamnya. Istilah topik seringkali disamakan dengan tema, padahal topik berbeda dengan tema, apalagi dengan judul. Pada bagian ini akan dipaparkan perbedaan antara topik, tema, dan judul pada sebuah karya tulis ilmiah. Selain itu, pada bagian ini pula akan dipaparkan mengenai kerangka karangan sebagai langkah awal penyusunan karya tulis ilmiah. Pembahasan pertama yaitu topik. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan oleh penulis akan membuat tulisan atau bisa juga disebut sebagai tahapan awal dalam proses penelitian atau penyusunan karya tulis ilmiah. Ciri utama dari topik adalah cakupan atas suatu permasalahan masih bersifat umum dan belum diuraikan secara lebih mendetail. Syarat topik yang baik dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi pembaca dan segi penulis. Namun, secara umum ada beberapa syarat topik yang baik. Pertama, menarik untuk ditulis dan dibaca. Dan yang kedua, dikuasai dengan baik oleh penulis, minimal prinsip-prinsip ilmiah. Pembahasan topik dapat dilakukan secara cermat, sesuai dengan kemampuan, tenaga, waktu, tempat, dan kelayakan yang dapat diterima oleh pembacanya. Tema merupakan sasaran yang hendak dicapai penulis berdasarkan topik, sehingga tema itu mempersempit atau membatasi topik. Topik umumnya terdiri atas 1-2 kata yang singkat dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan tema karangan. Persamaannya adalah baik topik maupun tema, keduanya sama-sama dapat dijadikan sebagai judul karangan. Sedangkan perbedaannya ialah topik masih mengandung hal yang umum, sedangkan tema akan lebih spesifik dan lebih terarah dalam pembahasan suatu permasalahan. Dalam memilih tema, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, harus menarik perhatian penulis, diketahui dan dikuasai oleh penulis, harus sempit dan terbatas. Untuk penulis pemula, hindari topik uang, kontroversial, dan baru. 3. Judul. Judul merupakan perincian atau jabaran topik yang diberikan untuk bahasan atau karangan, nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang menyeratkan secara pendek isi maksud dari buku tersebut. Dalam artikel judul sering disebut juga kepala tulisan. Dan ada beberapa fungsi judul. Yang pertama, merupakan identitas dari jiwa seluruh tulisan. Temanya menjelaskan diri sehingga menarik untuk membaca isinya. Gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. Yang keempat, relevan dengan isi tujuan, maksud masalah, dan tujuannya. Sedangkan syarat judul yang baik adalah asli, relevan, provokatif, singkat, judul berbentuk frasa, menarik perhatian, logis, dan harus sesuai dengan isi karangan. Yang selanjutnya ada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan satu rencana yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Fungsi kerangka, yang pertama, tidak mengolah ide sampai 2 kali. Yang kedua, menciptakan klimaks yang berbeda di setiap bab. Yang ketiga, mengingatkan penulis pada bahan atau materi sebagai sumber rujukan dan bahan. Selanjutnya ada penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, perumusan tesis dengan jelas. Yang kedua, penginventarisan topik ke dalam subtopik secara maksimal. Yang ketiga, pengevaluasian semua topik yang telah dirinci ke dalam tahapan. Yang keempat, tahapan 1 dan 2 dilakukan secara berulang agar maksimal. Sekian dari penyampaian saya kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.